Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga keluarga Anda. Terima kasih teman-teman atas segala dukungan Anda pada channel ini, baik melalui share, melalui like, ataupun juga melalui subscribe Anda. Nah teman-teman, satu inspirasi kembali ingin saya hadirkan untuk Anda. Sekaligus inspirasi ini adalah untuk menjawab satu pertanyaan Anda yang sempat saya baca di kolom komentar. Awalnya saya akan mengangkat tema lain, namun karena saya membaca ada satu komentar yang menurut saya harus segera saya tanggapi untuk meluruskan dan agar tidak terjadi sebuah pemahaman yang keliru, maka saya putuskan untuk mengangkat satu tema ini, yaitu tentang sugesti. Sugesti bahwa suatu saat pasti terwujud. Sugesti itu sempat saya sampaikan dalam sebuah video saya teman-teman, yang berjudul Sugesti Positif Agar Keinginan Bisa Terwujud. Nah, di mana dalam sugesti tersebut saya menggunakan satu kalimat atau satu anggapan untuk saya tanamkan dalam diri saya, yaitu bahwa suatu saat pasti terwujud. Ya, di mana ketika kita mempunyai sebuah keinginan, kita mempunyai sebuah impian, maka kita percaya dan yakin bahwa apa yang kita inginkan, apa yang menjadi impian kita, suatu saat pasti terwujud. Nah teman-teman, ada banyak komentar positif yang menulis dalam kolom komentar tentang video tersebut. Banyak yang mendapatkan hasil nyata, banyak yang mengalami secara langsung, mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi atas sugesti tadi. Namun ada beberapa juga yang tidak mendapatkan atas sugesti tersebut. Ya, salah satu seperti yang akan saya sampaikan kepada Anda, ya, di mana ada sebuah komentar yang menulis seperti ini. Saya sudah sering katakan suatu saat pasti, tapi dalam pikiran saya ada tambahan, yaitu 2 atau 5 jam lagi terwujud. Hasilnya zonk. Akhirnya saya kecewa pada semua hal berbau ajaran seperti ajaran Anda. Maaf. Nah, komentar ini teman-teman ditulis sekali lagi dalam salah satu video di kolom komentar. Saya sangat merespon positif akan komentar ini. Ya, tidak ada yang salah sebenarnya atas tulisan ini. Dan ini sering terjadi teman-teman, ini sering terjadi. Nah, melalui video ini saya ingin luruskan bahwa terjadi sebuah kesalahan pemahaman bahwa ketika kita mengatakan suatu saat nanti pasti terwujud, artinya di situ dasarnya adalah penyerahan secara total kepada Tuhan, kepada yang akan mewujudkan. Ya, yang saya sampaikan dalam video saya tersebut adalah bahwa saya menyerahkannya kepada Tuhan melalui semesta. Ya, jadi bukan saya mempercayakan kepada kemampuan diri saya, bukan, tetapi kita percayakan segala keinginan kita, segala impian kita tadi kepada Tuhan melalui semesta. Kita percayakan, kita serahkan secara total kepada Tuhan. Artinya, ketika suatu saat pasti terjadi, maka yang akan mewujudkan terjadi, yang akan menentukan proses, yang akan menentukan waktu, bukan kita. Ya, sekali lagi, yang menentukan waktu bukan kita, termasuk juga yang menentukan proses. Tetapi siapa yang akan menentukan? Yang akan menentukan semuanya adalah kuasa Tuhan. Ya, oleh karena itu, konsep dari sugesti suatu saat nanti pasti terwujud, konsep dasarnya adalah penyerahan diri secara total kepada kuasa Tuhan. Ya, artinya ketika kita sudah serahkan secara total, kita tidak ikut campur lagi. Ya, sebab ketika kita masih ikut campur, artinya kita belum percaya 100%. Kita belum serahkan sepenuhnya. Ya, yang harus kita lakukan adalah menyerahkan sepenuhnya. Ya, menyerahkan sepenuhnya. Penyerahan total kepada Tuhan. Sehingga ketika kita sudah serahkan secara total, tidak akan muncul lagi dalam diri kita pertanyaan-pertanyaan, kapan diwujudkan, gimana cara mewujudkannya, kok
nggak terwujud sih? Seharusnya tidak ada pertanyaan-pertanyaan itu. Bahkan sampai maaf kata, akhir hayat pun ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, yaitu hak sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Ya, bahkan sampai akhir hayat pun seharusnya kita tidak akan pernah menanyakan kapan diwujudkan, bagaimana prosesnya, kok tidak terwujud. Seharusnya tidak akan muncul pertanyaan itu, sebab kita sudah serahkan kepada Tuhan. Waktu, proses, ya, itu semuanya kita percayakan kepada Tuhan. Ketika kita masih menentukan, ya, seperti tadi yang ditulis dalam kolom komentar, 2 atau 5 jam lagi terwujud, artinya kita bukan menyerahkan kepada Tuhan, tetapi kita mempercayakan kepada diri kita. Secara tidak langsung, sebenarnya di situ kita mengungkapkan rasa tidak yakin kita akan apa yang kita serahkan kepada Tuhan. Ya, artinya kita belum secara penuh menyerahkan kepada Tuhan, belum secara penuh mempercayakan kepada Tuhan, tetapi masih mempercayakan kepada diri kita, kepada kemampuan pikiran kita. Ya, padahal seharusnya konsepnya adalah apa? Kita menyerahkan secara total, ya, atas keinginan kita, atas impian-impian kita kepada Tuhan. Ya, ketika kita menentukan 2 jam atau 5 jam lagi terwujud, artinya maaf kata, seakan-akan kita memaksa Tuhan untuk mewujudkan 2 jam lagi atau 5 jam lagi. Nah, di sini konsepnya mulai berubah dari yang seharusnya. Ya, disitulah kemudian terjadi zong. Kenapa zong? Karena ketika kita menentukan proses dan waktu, itu sama artinya kita menarik kembali penyerahan kita kepada Tuhan. Ya, mudah-mudahan Anda cukup bisa menangkap penjelasan saya. Ya, sekali lagi ini saya sampaikan agar tidak terjadi salah pemahaman, sehingga ketika terjadi salah pemahaman, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, satu contoh, kita ambil ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang anak kecil, ya, yang masih balita. Anggap saja dia sudah bisa berpikir, dia sudah bisa berbicara kepada dirinya sendiri. Ya, dia berkata, suatu saat saya pasti bisa berjalan. Ya, di mana si anak tadi tidak menentukan berapa lama dia nunggu sampai bisa berjalan, bagaimana cara dan prosesnya dia sampai bisa berjalan. Namun pada akhirnya anak itu bisa berjalan. Ya, siapa yang membuatnya berjalan? Apakah dirinya sendiri yang menentukan waktunya? Tidak. Semesta yang melakukan itu dalam sebuah proses. Nah, begitu juga teman-teman, ketika kita mengatakan suatu saat nanti pasti keinginan saya terwujud, ada pertanyaan, siapa yang mewujudkan? Apakah Anda ataukah ada yang lain? Kita harus paham ini. Ini untuk meluruskan dari video saya sebelumnya, ya, bahwa yang saya maksud akan mewujudkan keinginan kita, keinginan saya, itu bukan diri saya, tetapi Tuhan, sang pemilik alam semesta ini. Karena saya percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa saya, Tuhan mendengarkan keinginan-keinginan saya percaya bahwa Tuhan pasti mengabulkan, maka saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa suatu saat nanti pasti keinginan saya terwujud. Ketika saya sudah percaya bahwa suatu saat nanti pasti keinginan saya terwujud, saya tidak perlu lagi bertanya kapan waktunya, bagaimana prosesnya, berapa lama, karena itu ranahnya Tuhan, hak sepenuhnya Tuhan. Ketika saya justru mencoba untuk menentukan 2 hari lagi terwujud, saya percaya seminggu lagi terwujud, saya tidak mempunyai dasar 2 hari atau seminggu. Itu ketentuan dari mana? Nah, itulah yang justru membuat hasilnya zong, teman-teman. Ya, karena kita seolah-olah, maaf kata dalam tanda kutip, memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kita seminggu lagi. Ya, nah, ini maaf kata, ini
sepertinya tidak masuk akal ya. Sepertinya tidak mungkin ya, kita manusia, kita memaksa Tuhan untuk seminggu lagi Tuhan harus Tuhan wujudkan. Ya, maaf, bukan seperti itu konsepnya ya. Yang saya maksud bukan seperti itu. Tetapi kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan monggo kerso. Ya, orang Jawa bilang monggo kerso Tuhan. Kulo pitados, saya percaya. Sudah. Ketika kita sudah serahkan saya percaya, ya sudah. Tuhan yang akan kerjakan semuanya. Kita tidak perlu mengatur lagi. Nanti harus begini Tuhan ya. Nanti Tuhan bisa begini. Ya, jangan lama-lama Tuhan ya. Seminggu saya butuhnya. Maaf kata. Sekali lagi, bukan seperti itu konsepnya. Tetapi konsep dasarnya adalah penyerahan secara total kepada Tuhan. Ya. Kita pasrahkan 100%. Kita percayakan ya bahwa suatu saat pasti Tuhan akan berikan. Pasti Tuhan akan wujudkan. Ketika masih ada sekali lagi pertanyaan kapan waktunya, saya yakin seminggu lagi pasti terwujud. Itu terkadang justru muncul dari ketidakpercayaan kita atau keraguan-raguan yang ada dalam pikiran kita. Ya, rasa was-was yang muncul dalam diri kita itu yang kemudian membuat pikiran kita, maaf kata, kemudian kacau. Ya, penyerahan diri kita menjadi tidak total. Ya, sama seperti Anda, maaf kata, Anda ingin membuat sebuah rumah dan Anda sudah menentukan desain rumahnya seperti apa. Lalu Anda mendatangi seorang pemborong, seorang kontraktor. Anda meminta kepada kontraktor tersebut untuk membuatkan rumah sesuai dengan desain atau gambar yang Anda buat. Nah, ketika Anda belum menyerahkan kepada kontraktor tersebut gambar yang Anda maksud, mungkin kontraktor tersebut akan kesulitan untuk mengerjakannya. Ya, karena Anda belum menyerahkan. Anda baru menyampaikan saja. Masih ada keraguan-raguan mungkin dalam diri Anda. Namun ketika Anda sudah menyerahkan sepenuhnya, mempercayakan sepenuhnya gambar itu kepada sang kontraktor, mungkin di situ sang kontraktor akan lebih mudah dan akan segera memulai pengerjaan rumah Anda. Ya, sang kontraktor mengerjakannya berdasarkan gambar Anda. Begitu juga teman-teman. Tuhan ya melalui semesta ini akan mengerjakan segala yang menjadi keinginan kita, impian-impian kita. Tuhan mengerjakan berdasarkan apa? Berdasarkan kepercayaan yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, ketika rasa percaya Anda kuat, maka saya yakin dan sangat percaya bahwa keinginan Anda akan cepat diproses oleh semesta. Tetapi ketika kepercayaan kita itu belum sempurna atau belum 100% atau masih banyak keraguan-keraguan, kebimbangan, maka kepercayaan kita masih lemah. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang menjadi impian kita mungkin terasa lambat. Ya. Jadi setiap keinginan atau setiap impian yang kita serahkan kepada Tuhan itu memang harus didasari oleh kepercayaan secara penuh, teman-teman. Ya, meskipun maaf kata kita tidak tahu berapa lama prosesnya, bagaimana Tuhan mewujudkan, tetapi kita percaya. Itulah sebenarnya iman, teman-teman. Ya, itu adalah bagian iman. Sama seperti maaf kata, jika kita berbicara tentang Tuhan dan Anda ditanya, apa kamu percaya kepada Tuhan? Apa jawaban Anda? Silakan Anda jawab dalam hati Anda. Apakah Anda percaya akan Tuhan? Mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab, iya, saya percaya akan Tuhan. Padahal maaf kata, mungkin di antara kita belum ada yang bertemu secara langsung Tuhan yang kita percayai, tetapi kita percaya. Nah, begitu juga teman-teman, ketika kita mengajukan sebuah permohonan atau keinginan dan menyerahkannya kepada Tuhan secara penuh, secara total, ya,
Sama, kita tidak tahu bagaimana Tuhan mengerjakan, bagaimana prosesnya, berapa lama waktunya. Tetapi yang ada dalam diri kita hanya percaya bahwa pasti terwujud. Sama, meskipun kita belum pernah bertemu Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, mudah-mudahan teman-teman Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan ini untuk meluruskan, sekaligus juga untuk memberikan satu pemahaman yang benar akan satu sugesti yang saya tulis dalam video saya tentang suatu saat pasti. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menulis pengalaman menariknya dalam komentar ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pemahaman kepada Anda bagaimana kita menerapkan sugesti bahwa suatu saat keinginan kita pasti terwujud. Ya, sekali lagi konsep dasarnya adalah penyerahan secara penuh, secara total kepada Tuhan, mempercayakan kepada Tuhan untuk mewujudkan, bukan percaya kepada kemampuan kita untuk mewujudkan, bukan, tetapi kita serahkan secara penuh kepada Tuhan. Ya, nah, hal-hal yang akan Anda rasakan ketika Anda sudah menyerahkan secara total kepada Tuhan adalah kita bahkan nyaris tidak memikirkan lagi apa yang tadi kita minta kepada Tuhan, apa yang tadi kita inginkan. Seringnya adalah kita seakan-akan lupa bahwa kita punya keinginan itu. Tiba-tiba saja, kok sudah terwujud. Ya, sesuai pengalaman saya itu yang akan terjadi ketika kita menyerahkan diri secara total. Ya, tidak ada dalam diri kita perasaan menunggu, tidak ada. Kita tidak menunggu-nunggu bahkan, karena kita sudah percaya pasti terwujud. Ya, ibarat tamu, kita sudah tahu pasti datang. Jadi kita tidak usah menunggu-nunggu hari apa, jam berapa. Kita siapin sajalah tempatnya, kita beresinlah rumahnya, soalnya tamunya pasti datang. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi jika kita melihat kembali satu komentar yang ditulis dalam channel ini, ya, yang menyebutkan bahwa saya sudah sering katakan suatu saat pasti, tapi dalam pikiran saya ada tambahan, yaitu 2 atau 5 jam lagi terwujud. Hasilnya zong. Akhirnya saya kecewa pada semua hal yang berbau ajaran seperti itu. Ya, mudah-mudahan Anda menangkap kenapa bisa zong. Menurut analisa saya atau dari pemahaman yang bisa saya tangkap dari tulisan tersebut adalah karena belum adanya penyerahan secara total kepada Tuhan akan apa yang dikatakan bahwa suatu saat nanti pasti terwujud. Ya, jadi yang menentukan pasti itu bukan kita teman-teman. Sekali lagi bukan kita, ya, bukan kita, tetapi Tuhan. Kita percaya pasti itu adalah bentuk kepercayaan total kita kepada Tuhan. Ya, sama, maaf kata sama. Suatu saat nanti pasti orang meninggal. Ya, kita percaya itu teman-teman. Kita percaya bahwa suatu saat orang meninggal, tetapi kita tidak tahu kapan waktunya, bagaimana prosesnya, ya, melalui kejadian apa, kita tidak tahu teman-teman. Tetapi kita percaya bahwa suatu saat manusia akan mati. Ya, nah, percaya kepada siapa? Percaya kepada yang membuat kehidupan dan kematian itu. Begitu juga ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan secara penuh, ya, kepada yang akan mewujudkan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi mulai menangkap ya. Sebelum saya akhiri video ini, ya, Anda nanti bisa ulang lagi menonton video ini agar semakin paham. Ya, jadi sekali lagi bukan kita yang menentukan kepastian itu, tetapi kita memberikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita memberikan rasa percaya kita kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti mewujudkan. Ya, namun jika Anda tidak percaya, Anda tidak perlu mengungkapkan suatu saat pasti, sebab hanya orang yang mempunyai dasar percaya yang akan menyampaikan suatu saat nanti pasti. Jika kita tidak mempunyai rasa percaya, mustahil orang akan menggunakan sugesti tersebut. Ya, jadi dasarnya memang percaya. Dan percaya itu sekali lagi
adalah kepada Tuhan, bukan percaya kemampuan kita. Sekali lagi, yang saya tangkap, zong yang didapat atas keinginan-keinginan tadi, ya, dalam tulisan tadi adalah karena di situ ditentukan 2 atau 5 jam lagi. Siapa yang menentukan 2 atau 5 jam lagi? Sudah pasti bukan Tuhan, tetapi diri kita sendiri. Artinya, kita belum menyerahkan kepada Tuhan mengenai proses dan waktu, ya. Belum kita menyerahkan kepada Tuhan, belum kita memberikan kepercayaan penuh, tetapi kita masih mempercayakan kepada pikiran kita, kepada kemampuan diri kita sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa menangkap apa yang saya maksudkan, ya. Intinya adalah ketika kita menyerahkan secara penuh kepada Tuhan, memberikan kepercayaan secara total kepada Tuhan, bahwa suatu saat nanti pasti Tuhan mewujudkan keinginan saya. Ya sudah, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak perlu ragu lagi bagaimana Tuhan mewujudkan, kapan waktunya diwujudkan. Ketika Anda percaya secara penuh, bahkan sampai akhir hayat pun, Anda tidak akan pernah menanyakan kapan terwujud, bagaimana Tuhan mewujudkan. Ya, tidak akan muncul dalam pikiran kita. Ketika pikiran itu muncul, disitulah artinya kita membatalkan kepercayaan kita. Kita meragukan penyerahan diri kita. Kita meragukan kepercayaan kita bahwa Tuhan akan mewujudkan. Situlah zong yang akan kita dapatkan. Ya, Anda bisa gunakan sugesti ini dalam kehidupan Anda, teman-teman. Ya, kuncinya adalah penyerahan diri secara total. Berikan kepercayaan Anda, bahkan bukan 100%, 1000% Anda harus percaya bahwa suatu saat nanti keinginan dan impian Anda pasti terwujud. Ya, biarkan Tuhan yang mengerjakan semuanya. Serahkan sepenuhnya dan lihat hasilnya. Ya, sekali lagi sebagai penutup saya katakan, kuncinya adalah berikan kepercayaan Anda secara penuh kepada Tuhan. Serahkan secara total keinginan dan impian Anda kepada Tuhan. Maka Tuhan melalui semesta akan mengerjakan semuanya untuk Anda. Kenapa dikerjakan? Sebab Anda percaya. Sebab Anda percaya. Ya, mudah-mudahan teman-teman video ini bermanfaat, bisa menambah satu informasi baru untuk Anda, bisa memperkuat lagi keyakinan Anda. Untuk Anda yang sudah menulis komentar ini, saya apresiasi luar biasa. Jangan berputus asa, jangan berkecil hati. Zong yang Anda dapatkan, ya, bukan karena, maaf kata, Tuhan tidak mewujudkan, tidak. Tetapi saya melihat dan menangkap masih ada ganjalan kepercayaan atau penyerahan yang belum secara total Anda serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengerjakan semua. Bagaimana prosesnya, kapan waktunya, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Demikian teman-teman, mudah-mudahan sekali lagi video ini bermanfaat. Terima kasih Anda sudah menulis komentar. Terima kasih Anda sudah mendukung channel ini. Jangan lupa, mari kita bagikan informasi ini jika Anda anggap informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Demikian, terima kasih, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.